Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ali Fikri Husnul Hidayat, NRP 0006 dari kelas TP 6A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas metodologi penelitian saya dengan judul Analisa Risiko dan Perencanaan Inspeksi Jalur Perpipaan dengan metode Risk Based Management. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari latar belakang judul penelitian yang saya ambil. Nah, pipa memiliki peran yang sangat penting dalam distribusi fluida, terutama dalam industri minyak dan gas. Namun, sistem perpipaan ini rentan terhadap berbagai kerusakan seperti korosi, retakan, dan gangguan eksternal. Insiden kebocoran besar masih sering terjadi seperti yang tercatat pada tahun 2016 di Amerika Utara, yang menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan perawatan pipa masih belum optimal. Nah, pendekatan inspeksi periodik konvensional dinilai tidak efektif karena tidak mempertimbangkan tingkat risiko aktual pada setiap segmen pipa. Untuk itu, pendekatan RBM ini muncul sebagai solusi yang lebih optimal dengan memfokuskan perhatian pada segmen-segmen yang memiliki risiko tinggi, sekaligus meningkatkan efisiensi biaya dan keselamatan operasional dari sistem perpipaan itu sendiri. Meski demikian, tantangan tetap ada, khususnya terkait akurasi data yang diperoleh dari metode inline inspection yang hingga kini masih menjadi perhatian penting dalam implementasi strategi manajemen risiko yang aktif. Lalu untuk studi literatur dari jurnal saya, yaitu saya mengambil 6 contoh 6 referensi jurnal, yaitu yang pertama dari Qi and Tian 2018. Jurnal ini membahas tentang mengembangkan pendekatan RBM dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu deteksi cacat dengan inline inspection, lalu perlindungan cacat, prediksi perlindungan cacat, dan juga pengambilan keputusan berbasis risiko. Nah, jurnal ini juga membahas teknologi ELI yang digunakan, yaitu MFR, UT, dan IMAT. Lalu membahas tentang data yang dianalisis menggunakan wavelet transform, PCA, dan artificial neural network. Lalu untuk jurnal referensi yang kedua yaitu dari Huang et al. 2023. Ini membahas mengenai memodelkan kombinasi cacat koresi dan menggunakan dynamic Bayesian network atau DBN. Lalu membahas juga menggunakan Monte Carlo simulation dan Latin hypercube sampling untuk menghitung resiko. Lalu juga membahas menentukan waktu inspeksi optimal berdasarkan maksimum allowable risk dan expected cost. Lalu untuk referensi jurnal yang ketiga yaitu dari Iqbal et al. 2021, yang mana jurnal ini melakukan benchmarking pada 88 perusahaan pipeline di Kanada dan juga mengintegrasikan integrity management program dengan safety culture maturity, dan juga ditemukan bahwa perusahaan dengan budaya keselamatan yang baik memiliki performa LPM yang lebih efektif. Lalu untuk referensi jurnal yang keempat yaitu dari Palmer Jones et al. 2006. Gelar ini berisikan yaitu mengelompokkan risiko menjadi dua jenis. Yang risiko yang pertama yaitu bahaya berbasis waktu, misalnya korosi. Lalu yang kedua yaitu bahaya acak, misalnya gangguan pihak ketiga. Lalu membahas juga menggunakan matriks POF kali COF untuk klasifikasi risiko, yang mana POF itu probability of failure dan COF itu consequence of failure. Lalu juga metode fleksibel cocok untuk sistem lama dan baru. Lalu untuk referensi jurnal yang kelima yaitu dari Absatar et al. 2004, yang mana jurnal ini menerapkan pipeline integrity management system di Petronas, lalu juga mengelola lebih dari 2000 km pipa dengan 37% masuk kategori risiko tinggi, dan juga inspeksi dilakukan berdasarkan tingkat risiko seperti internal, eksternal, research, dan korosi. Lalu untuk referensi jurnal yang keenam yaitu dari Kisawi dan Gabar 2010. Nah, jurnal ini yaitu menekankan penerapan RPM sepanjang siklus hidup pipa, desain operasi, dan pemeliharanya. Lalu menyesuaikan strategi manajemen risiko berdasarkan jenis tekanan, entah itu tekanan tinggi, sedang, atau rendah, dan faktor lingkungan. Lalu membahas juga merekomendasikan penggunaan data inspeksi historis untuk prediksi kondisi struktural pipa ke depannya. Lalu untuk permasalahan pada penelitian sebelumnya yaitu ada 4, yaitu yang pertama, sebagian besar model masih bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kondisi cacat secara lokal.
Lalu akurasi data inline inspection masih jadi isu, belum ada integrasi penuh antara data dan strategi inspeksi. Lalu banyak pendekatan tidak mempertimbangkan remaining useful life secara spesifik dalam penjadwalan inspeksi dan juga belum optimal dalam penggunaan metode simulasi probabilistik seperti MCS dan LHS secara terintegrasi untuk risiko aktual. Masalah dari judul yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana cara mengenali tipe dan cacat pada sistem perpipaan dengan memanfaatkan data dari Inspect Inline Inspection atau metode ILI ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara meningkatkan tingkat risiko kegagalan atau POF dan COF menggunakan pendekatan probabilistik yaitu Monte Carlo Simulation dan Latin Hypercube Sampling. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana cara membuat matriks risiko sebagai dasar untuk mengklasifikasikan tingkat risiko pada segmen perwiraan. Lalu untuk yang keempat yaitu bagaimana cara menyusun jadwal inspeksi yang terbaik berdasarkan perkiraan umur sisa pipa dan hasil klasifikasi risiko. Lalu selanjutnya yaitu diagram alir dari metode penelitian saya bisa dilihat pada slide ya. Dimulai dari studi literatur dan studi lapangan. Nah, pada tahap ini awal penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka dari jurnal, standar, industri, dan referensi teknis yang berkaitan seperti API, GNV, dan ASME. ASME, terutama ASME B31.4. Lalu identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini pengumpulan data merupakan tahap awal yang penting dalam pelaksanaan penelitian bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisa resiko dan perencanaan inspeksi. Setelah itu penentuan tujuan. Untuk identifikasi masalah tadi harus mencakup beberapa data yaitu data primer dan data sekunder. Lalu untuk penentuan tujuan, Penentuan tujuan tujuan penelitian ini dirumuskan dengan jelas untuk menganalisis penerapan manajemen berbasis risiko dalam merancang strategi inspeksi perpipaan yang efisien dan sasaran berdasarkan data risiko yang aktual. Setelah itu melakukan pengumpulan data, yang mana data tersebut ada dua data yaitu data primer ILI, inline inspection, dan data sekunder. Lalu setelah itu melakukan identifikasi cacat. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan kategori-kategori cacat berdasarkan informasi dari inspeksi ILI atau inline inspection. Parameter yang diproses meliputi tipe kerusakan yaitu korosi dalam, korosi luar, penyok, keretakan, ukuran, entah itu ukuran panjang, lebar, dan kedalaman, serta letak dari longitudinal atau sirkumferensial. Nah, setelah itu yaitu melakukan evaluasi POF atau probability of failure. Setelah itu evaluasi COF atau consequence of failure. Nah, lalu setelah itu dari evaluasi POF dan COF ditemukanlah risk matrix atau yang mana istilahnya itu adalah perbandingan antara nilai POF dan COF yang mana kita nanti eh, dapat melihat nilai dari nilai hasil dari risk matrix antara POF dan COF. Lalu setelah itu kita dapat estimasi remaining life-nya untuk menentukan remaining waktu dari umur pipa itu sendiri dengan rumus thickness pipa sekarang dikurangi thickness minimal pipa itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu perancangan jadwal inspeksi atau interval berdasarkan RUL dan level risiko. Setelah itu simulasi validasi, yaitu tren cacat historis. Nah, simulasi dan validasi ini agar dapat memverifikasi akurasi jadwal inspeksi yang telah disusun, dilakukan simulasi yang berdasarkan pada tren kerusakan yang ada. Lalu untuk simulasi dan validasi itu ada 3 poin, yaitu yang pertama prediksi pertumbuhan cacat dengan verifikasi via data historis. Lalu untuk tools yang digunakan itu spreadsheet, MATLAB, atau Python. Lalu untuk tujuannya itu uji keandalan jadwal inspeksi dan akurasi model. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya,
dapat saya tarik kesimpulan yaitu yang pertama, pendekatan RBM meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan ketepatan dalam perencanaan inspeksi. Lalu integrasi data inline inspection, model probabilistik dan rismetrik penting untuk pengambilan keputusan. Lalu untuk jadwal inspeksi berbasis resiko terbukti lebih ekonomis dan adaptif, serta direkomendasikan untuk diterapkan secara luas terutama pada jaringan pipa tua yang berisiko tinggi. Yang berikut merupakan hasil tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.